Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa ketemu di gedung Tanjung Os. Nama saya Babe Naing, lahir 1950 di Gedong, dipanggil Kelurahan Gedong. Nah, inilah tanda bukti adanya Kelurahan Gedong. Nah, di daerah ini ada dipanggil Gedong. Dulu di masyarakat kampung Gedong ini nggak ada rumah gedong. Yang ada cuma satu-satunya, ini dipanggil Gedong Tanjung Os. Itulah dinamakan sekarang Kelurahan Gedong. Terus ini Pak, saya mau nanya, berarti dulu Condet itu namanya Tanjung Os ya Pak ya? Tanjung Os. Itu dari siapa Pak yang namain Tanjung Os Pak? Kalau Tanjung Os ke bahasa timur, ya. Nah, di sini ada dua gedong. Ini dipanggil Tanjung Os, Tanjung Timur. Di sana ada seberang kali namanya Gedong Tanjung Barat. Jadi ada dua gedong, ada Tanjung Barat atau Tanjung Os. Inilah dipanggil Tanjung Os. Ini kalau boleh tahu Pak, kalau sejarah Condet dari era kolonial Belanda, berarti kan sekot pautnya kan sama itu ya, yang di Kota Tua gitu ya Pak ya? Ya. Nah berarti ibarat kata ya, ini tuh tempat rumahnya siapa gitu Pak? Nah, ini tempat persinggahan. Nah, di sini dipanggil dulu Tuan Amen, di sini tinggalnya. Jadi seperti kalau kita dipanggil kerennya mah Gedong Keren Apple ya. Nah, itu di sini. Nah, tempat Tuan Amen tinggal di sini. Ingat, saya cuma tahu gedong ini yang seumur saya. Jadi saya merasakan gedong ini saya tahun 50 sekolah dasar tahun 57. Nah, ini tahun 57 saya udah kelas 1. Ini saya merasakan belajar di sini pakai papan les. Itu yang saya tahu bahwa ini dipanggil, ramenya orang kampung sini dipanggil Gedong Tinggi. Itu. Jadi untuk sejarahnya tuh Tuan Amen tuh sebenarnya dulu siapa Pak yang Bapak tahu Pak sejarahnya Tuan Amen lah untuk Tanjung Os ini Pak? Nah, Tuan Amen itu kemungkinan di sini itulah yang ya kena, kemungkinan di sini itulah yang ya kena yang masih di dalam kuasaan dia, yaitu misalnya segala apa ya, pajak apa, nanti dia yang mengolah, mungkin kemungkinan itu aja. Soalnya di sini dalam kekuasaan dia zaman itu Belanda. Ini usahanya apa tuh Bos? Saudara tuan tanah atau peternak atau pertanian di Condet ini dulu? Nah, dia pertanian. Oh, Condet ini dulu memang subur ya Bos? Memang pertanian, ya. Pertanian, makanya menguasai hasil-hasil bumi atau apa di sini, dia emang pertanian. Pertanian ya. Terus kalau pengalaman Bapak tadi, pengalaman Bapak yang terkait sama gedung ini Pak, dari tahun 57 tadi. Nah, 57 ini masih 57 60-an masih bagus. Masih ada aslinya. Nah, baru-baru aja kebakaran. Nah, kebakaran nggak tahu tahun berapa ya, tahun 82 ya. 8284. Hah? 82, Ya, sekitar 84 mungkin kebakaran jadi habis. Sebenarnya kemarin tahun 60 aja masih bagus, masih bisa kita lihat. Di sini ada pohon asam, ada itu tikungan yang sebelah sana itu ada rawa, ada teratenya, ada bunga terate rawa. Jadi indah benar sih, sebenarnya indah, cakep. Kiri kanan pohon asam. Nah, dari sini lurus ke sana itu dipanggil makamnya, ini makam Tuan Amen yang tinggal di sini. Adanya di ujung sana. Nah, mulai dari Tanjung Os ini sampai makam itu ditanam kiri kanan pohon asem.
Nah kalau dulu sebutnya Tanjung Os Jalan Asembaris. Itu Asembarisnya dari sampai mana? Mulai dari Tanjung Os sampai makamnya itu, yang sekarang dipanggil batas dengan Jalan Kayu Manis. Ya lurus, jadi lurus sana. Bisa ketemu makam nanti kita di sana. Nah, itulah makamnya, makam Tuan Amen dengan keluarga dan anak. Ini gedung ini mirip kayak kepiting kiri kanan. Ada depannya. Ini di depan juga, tapi dikata ini depan, tapi depannya sekali mengarah ke sana. Sana. Madep kali. Ya madep sungai lah kerennya. Itu depannya sana. Ini gedung Tanjung Os. Ini dulu jalan ini belum ada. Simatupang ini belum ada, cuman ada jalan dari arah makam Nikung ke sana keluar Pasar Rebo. Nah di sini yang sekarang Polsek Sigamia ini dulu rawa. Rawanya bagus, juga ada bunga terasenya. Nah, Pohon Asem dari arah sana jembatan sampai pinggir kali Pohon Asem turun langsung Pohon Asem sampai ada lagi makam, jadi berbaris kiri kanan. Itulah disebut dulu Tanjung Os Jalan Asembaris, yang sekarang disebut Jalan Raya Codet. Kalau pengen jelas kita tuju ke makam Tuan Amen yang tinggal di sini. Ayo kita ke makam Tuan Amen. Sebenarnya Tuan Amen tuh gimana, Mbak? Sejarah makamnya lah. Makam Caring Amen ini mulai dimakamkan di sini tahun 1870. Itu dasarnya dia penghuni gedung tinggi. Terus di sini kan nanti terkenalnya dulu makam Danci, terkenalnya Condet. Itu 1970. Berarti dipindahin apa gimana, kan udah lama? Memang ini udah 1870. 18? 70. Oh bukan 19 ya? 1870. Nah ini dulunya masih apa nih, Mbak? Kayak pemakaman pribadi katanya? Masih dia, masih makam dia doang. Karena dia udah nggak ada, jadi dibikin makam umum. Nah sekarang nih makamnya jadi namanya makam apa nih sekarang? TPU Gedong. TPU Gedong? Iya. Yang salah dulu kan saya pernah ada cerita, katanya makam TPU Gedong dulunya emang udah kobek ibarat itu pemakaman. Iya, emang dulunya waktu itu sih masih 1870 ya, khusus Belanda aja. Karena dia kan dulu tuan tanahnya kan. Nah sekarang dia udah nggak ada, ya dibikin makam umum. Mungkin wakaf dari orang tua sini lah dulunya gitu.
Tapi keluarganya masih suka nampak nggak Pak? Apa udah Udah lama dulu, berapa tahun, 10 tahun kemarin lah. Dulu ada pernah ada juga dari Belanda pas lagi turis mampir kemari. bilangnya apa? Ya bilang ini makam nenek saya lah gitu. Kakeknya Kakek saya, iya. Tapi sampai saat ini belum datang lagi. udah 10 tahun ya. Iya, lebih lah. Iya, 10 tahunan ada. Kalau boleh tahu ada kaitannya nggak sih Pak Tuan Amen sama pabrik susu? Nggak ada kayaknya. Nggak ada ya? Nggak ada. Ah. Kaitannya cuma sama gedung tinggi itu aja. Gedung tinggi itu aja. Yang TB Batu. Oh iya. Ya. Gimana Pak? Dari mulai Tanjung Os dong tadi, kiri kanan itu Punasem berbaris di baris. Menuju mana? Menuju makam Tuan Amen. Itulah disebut Jalan Asem Baris yang menuju untuk ke makam Tuan Amen. Ada di situ marmernya kan Tanjung Barat, perbatasan Tanjung Timur, enggak bukan Tanjung Mas, Tanjung Barat, Tanjung Timur. Ya, masih ada kok prasastinya, mungkin masih ada ya Desa. Prasasti yang Tanjung Timur di situ masih ada nggak? Tuh, masih ada Tanjung Timur. Host itu sebenarnya kan rumah. Iya. Bukan, itu bukan bukan ya? Bukan, itu rumah Belanda, rumah tua, rumah Belanda. Ya sempat juga dulu kan masih ya masih ini banget lah istilahnya sejarahnya. Itu sampai difoto aja nggak bisa dulu, diambil gambar. Terkubur kan? Nah, pas terakhir ini Kastria bikin video klip di situ. Nikah istri. Kebakar kan tuh nggak lama habis. Tahun 80-an ya? Habis kebakar. Tapi marmer itu tetap ada, kan ada pohon lontar marmer kan pohon asam sampai awi. Meja. Iya meja marmer itu Masih ada. sama pohon lontar. Itu nggak mati-mati itu pohon lontar, kuat banget. Nah, itu emang kebetulan rumah-rumah teman sekarang itu kan jadi asrama polisi, Iya. Polantas. Teman semua, teman sekolah semua. di situ. Polantas tinggal di situ. Kalau saya setahu saya dulu sebenarnya Scorpion termasuk gedung Scorpion. Ini capit ya. Ibaratnya kanan kirinya ada. Jadi kan di sini satu itu buntutnya kan ke bawah. Oh, jadi Ke panjang kali, ya? gitu. Nggak tahu tuh. Makanya tuh. Nah, kan Ya mungkin kalau sekarang kan sisanya cuma gitu doang. kalau dulu kalau kita ngambil dari udara kelihatan. Jadi Tanjung Os yang gua tahu berdasarkan penelusuran sejarahnya itu dimiliki oleh bangsawan Belanda. Namanya Pieter van de Velde. Itu dibangun tahun 1756 Masehi. Setelah pemberontakan Kapiten Nihukong. Jadi ada dulu namanya pembantaian etnis Cina gitu. Nah, Kapten Nihukong ini kapiten dari bangsa Cina-Cina yang ada di Batavia kala itu. Nah, selanjutnya gedung ini mengalami proses yang namanya, karena dia sifatnya pertanian lahan, pengolahan lahan, wilayahnya itu dari Cililitan sampai Cimanggis yang dimiliki oleh Pieter van de Velde tersebut. Berkembang kemudian terus sampai terakhir kita akan menemukan yang namanya waduk ini. Waduk ini dibangun setelah pengolahan pertanian itu berubah menjadi wilayah pertanian bagi masyarakat yang sesuai kehendak tuan tanah partikulir itu. Dari situ kita bisa lihat bahwa waduk ini juga menjadi saksi sejarah bahwa era itu adalah era pertanian keemasannya Tanjung Os. Nah, di situ kita bisa kurang lebih demikian sih penjelasan singkat tentang Tanjung Os. Apa ya?
Kenapa sih bang? Maksudnya abang tahu nggak sih dari Tanjung Os ke Condet tuh butuh proses yang seperti apa sih bang sejarahnya? Bang? Oh, kalau dari sisi sejarah sebetulnya kalau buat orang Condet ya, buat orang Condet Tanjung Os itu sebuah bangunan penindasan bisnis. Jadi kan dia VOC, menguasai lahan partikelir yang disebut Tanjung Os itu adalah yang kini kita kenal namanya Condet. Di lahan itu mereka melakukan peraturan berdasarkan pajak yang dihasil bumi. Nah, yang dihasilkan tuh mereka ditarik gitu. Dan itu yang menimbulkan perlawanan masyarakat Condet terhadap tuan tanah partikelir ini. Jadi timbul permasalahannya itu dari Sisi pajak. pajak itu ya bang? Ya, pajak. Jadi pajaknya itu agak, catatan sejarahnya ngasih taunya agak berat gitu, terlalu berat. Itu boleh dibilang kalau misalnya kita nggak bisa bayar pajak nih, kita wajib kerja paksa 1 minggu. Nah, itu sebuah peraturan dari pengusaha pemilik Tanjung Os. Tuh. Itulah sejarahnya ya bang. Kalau dari sisi pertahanan kebudayaan nih menurut abang sendiri nih ya, Oke. banyak gak sih yang tahu bang sejarah ini bang? Saat ini sangat sedikit. Sangat sayangkan ya bang. Karena memang pertama posisi situsnya nggak kelihatan dari jalan. Kedua pernah kebakaran tahun 84. Habis. Sekarang kita tinggal lihat 2021 hanya puing-puing saja gitu. Mungkin sosialisasi seperti itu yang kita nggak pernah temuin gitu. Iya nih. Mantap. Keren. Nah, dari sisi sosialisasi minat dari anak generasi muda kita juga, mohon maaf gitu, agak kurang untuk mempelajari sejarah kampungnya. Itu sih sebetulnya yang juga mendorong saya untuk membuat channel pribadi saya itu. Kira-kira gitu bang. Terus kalau kan Condet itu kan dulu adalah suatu wilayah cagar budaya ya bang ya. Nah itu dari Pemdanya sendiri untuk sejarah Tanjung Os itu bertanggung jawab gak sih bang? Secara SK sebagai namanya SK gubernur ya, disebut cagar budaya, harusnya semua situs, semua artefak itu menjadi tanggung jawabnya Pemda DKI. Nah ini kita di sini kita saksikan bahwa Pemda DKI kurang concern lah bahasanya, karena situs itu sedemikian lama gitu berada, hampir boleh dibilang 50 tahun lah, dari kalau dihitung dari tahun 74 bisa dibilang 50 tahunan ya, lebih kurang gitu lah, terbengkalai. Dan bukan terbengkalai, hancur ya bang ya, karena yang kita bisa lihat hanya bagian kecilnya aja. Nah itu juga jadi keprihatinan saya pribadi ya, selaku orang Condet, selaku ya saya sih ingetnya emang itu gedung penindasan intinya, tapi yang nama sejarah tuh kan nggak bisa kita hapus, bahwa sejarah itu akan tercatat ya sebagaimana adanya. Itu gedung penindasan dan pejuangnya Haji Entong Gendut di situ yang memperjuangkan para petani Condet itu menentang kebijakan tuan tanah partikelir itu bang. Iya bang.